Halo semuanya, selamat malam. Berikut saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Laura Zulia Sofiana. Saya biasa dipanggil Laura dengan NIM-nya 41519120015. Di sini saya di Fakultas Teknik Informatika. Dengan tugas ini saya menyelesaikan proyek dari mata kuliah pengantar pemrograman berorientasi objek. Nah, di sini kita dikasih tugas atau challenge suatu proyek di mana kita harus menggunakan yang namanya ini merupakan yang namanya membuat proyek dengan kelas scanner, terus ada kelas buffer reader, dan juga ada kelas konsol. Nah, di sini berarti kita mempunyai ada 3 proyek ya. Mempunyai 3 proyek. Di sini saya buat yaitu data kampus 1, data kampus 2, dan data kampus 3. Kenapa saya buat 3? Karena biar kita lebih mudah nih, lebih simpel untuk mengetahui oh ini data kampus 1, berarti di sini cuma adanya data kampus 1 aja. Nah, di sini namanya itu My Company pertemuan 1. Terus di sini juga kita baru ada namanya pertemuan 1, tapi ini kita nggak pakai. Kita langsung ke data kampusnya aja. Data kampusnya itu ada di sini. Gitu. Oh ya, sebelumnya di sini ada yang namanya file untuk membuat project, di mana kita harus membuat project baru yaitu new project, atau kalau misalnya sudah ada filenya ya bisa new file. Nah, langsung kita pilih data projectnya mau yang data 1, data kampus 2, atau data kampus 3 sesuai dengan yang sudah pernah kita buat. Seperti itu di sini. Kalau kita mulai dari awal, ini saya coba mulai dari awal dulu. Nah, nama aplikasinya itu di Apache NetBeans. Sebelumnya kita udah membuat 3 macam project dari kelas scanner, kelas reader, buffer reader, dan konsol. Perbedaannya apa? Kalau di scanner itu nanti bisa kita lihat dari projectnya sendiri. Sebentar. Untuk awalnya tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita mau bikin file, kita bisa ambil file dari sini, lalu langsung kita jalankan aja. Di sini ada yang namanya data kampus 1, data kampus 2, data kampus 3. Nah, kalau kita jalankan di sini sebelumnya kalau di project ini namanya data kampus 1 dari public class-nya. Lalu di sini ada beberapa variabel. Karena kita mau mengeksekusi data si kampus tersebut, kita perlu nama, terus kampus, dan join. Di sini untuk nama kampus dan join saya pakai string karena biar lebih mudah untuk menentukan karakter dan angka. Misalnya ada joinnya berarti tanggal berapa gitu ya. Terus kalau mengenai NIM, ini saya pakai integer karena dari NIM sendiri itu udah pasti berupa angka gitu.
Lalu di sini kita mau buat scanner baru, yang artinya di sini nih ada use delimiter. Arti use delimiter ini nanti akan berguna ketika datanya projectnya udah kita running. Si use delimiter ini gunanya untuk apa sih? Dia gunanya untuk supaya si project itu ketika kita isi sudah termasuk dengan spasi. Karena kalau kita nggak pakai use delimiter, dia nggak include dari spasinya tersebut, jadi nggak bisa pakai spasi gitu. Terus ini untuk menampilkan output ke user, kita mau tampilin input data, lalu kita masukkan nama kampusnya dan menggunakan scanner untuk menyimpan apa yang diketik di variabel nama. Di sini misalnya kita masukkan nama kita nih, nama Anda, masukkan nama Anda, terus ini tampilkan outputnya lagi. Jadi ketika yang tadi kita udah dideklarasikan di sini, ini kita langsung input aja, misalkan namanya siapa, masukkan name, terus masukkan tanggal ke kampus atau join kampus. Nanti di sini di sistem println ini udah menampilkan apa yang udah pernah kita isi di atas sini. Jadi di sini kita isi datanya dulu, lalu ini adalah bagian untuk menampilkan datanya, seperti itu. Jadi ketika kita enter, dia udah otomatis tercetak, ibaratnya kayak gitu. Coba kita running ya. Nah, dia tampilannya langsung seperti ini. Ini adalah hasil dari apa yang project tadi kita udah buat. Kita masukkan nama kampus, kita masukkan nama kampusnya, Arjuwana. Masukkan nama Anda, NIM-nya, tanggal masuk kampus, ambil contoh 12 April 2020. Ketika kita enter, data yang ditampilkan adalah sebagai berikut: kampus, nama, NIM, dan join kampus. Seperti itu. Ini sesuai sama inputan yang kita isi sendiri di sebelah sini. Lalu untuk data yang ditampilkan, nama kampus, join kampus, itu yang ada di sebelah sini. Ini untuk scanner. Lalu untuk data kampus 1 ya. Lalu untuk data kampus 2 itu kita pakai buffer reader. Buffer reader itu sama, kita harus pakai nama, kampus, join, dan name. Ini saya pakai string semuanya karena biar nggak biar nggak terhingga kalau untuk name. Jadi kalau di integer itu terbatas, kalau nggak salah cuma 10 digit angka, kalau di string itu bisa lebih banyak, kayak gitu. Terus ini sama juga, kita input datanya di sebelah sini. Ini untuk menampilkan data yang sudah kita input satu-satu, yang udah kita masukin datanya satu-satu. Public classnya data kampus 2. Terus coba kita running. Oke, kita masukin misalnya
nama Anda, NIM-nya, dan tanggal masuk kampus. Misalnya kita ambil contoh 12 April 2020. Ini adalah data yang ditampilkan. Bersukses artinya data sudah berhasil ditampilkan. Ini untuk data kampus 2, yaitu kita pakai stream buffer reader. Untuk yang ketiga, di sini kita pakai konsol. Nah, kalau untuk konsol ini mungkin agak-agak tricky nih. Soalnya karena apa ya, dia nggak bisa running langsung di aplikasi ini. Gitu. Oh, sorry. Nggak bisa running di aplikasi ini. Jadi dia ada combine-nya itu dengan CMD. Kayak gitu. Ini juga sama, kita pakai variabelnya masih my campus, my name, join campus, dan NIM. Semuanya saya pakai string. Lalu kalau kita running di sini tuh error. Jadi kalau misalnya saya mau running, pasti di sini nggak akan kebaca. Coba kita running. Untuk publikasinya kita kasih nama data kampus. Lalu di sini masih sama, ini adalah bagian untuk kita mengisi data. Untuk yang sebelah sini kita bagian menampilkan data. Nah, kalau untuk sistem errornya akan tampil seperti ini, command execution file. Jadi nggak bisa di running di sebelah sini. Tapi kalau kita mau running, gimana caranya? Kita ke CMD. Lalu di sini jangan lupa juga datanya kita build dulu sampai build-nya itu sukses. Nanti ada keterangannya di sebelah sini. Nah, kalau udah build sukses seperti ini, baru kita bisa jalankan melalui CMD. Berikut gimana caranya? Kita ke file, kebetulan saya sudah menyiapkan ini semua. Ke dokumen, pilih NetBeans yang project, lalu kita pilih yang data kampus 3 karena kita mau menjalankan yang data kampus 3 ini menggunakan konsol. Data kampus 3 ke target, lalu data kampus 3 klik kanan, kita pilih membuka dengan open command prompt. Oke, sebenarnya kita bisa aja nih copy paste dari sebelah sini untuk masukin data di sini. Cuman saya sudah siapkan ini melalui notepad saya, jadi kita langsung copy paste aja dari sini. Ini sebenarnya kita data yang ketiga. Kita menjalankan di sini itu tampilannya akan seperti ini. Sebenarnya sama aja. Nah, kita misalkan isi namanya, tanggal masuk kampusnya, seperti ini tampilannya. Jadi sama aja kurang lebihnya, sebenarnya programnya sama,
Tapi kalau untuk penjelasannya mungkin ya, mungkin kurang lebih seperti itu aja dari saya. Untuk kurang lebihnya dan ada salah kata mohon maaf. Kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Laura Zulia Sofiana dengan NIM 41519120015. Di sini saya akan menjelaskan beberapa proyek dari mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek, yaitu dengan perintah membuat 3 proyek dengan 3 kelas yang berbeda. Untuk aplikasinya sendiri kita memakai Java. Di sini kita mau membuat 3 proyek data kampus dari kelas yang berbeda. Yang pertama ada kelas scanner, kelas buffer reader, dan kelas console. Oke, untuk aplikasi Java-nya sendiri di sini ada, kalau kita mau input yang baru, di sini kita bisa pilih file, terus new project, lalu langsung terbentuk project barunya. Nanti kita tinggal pilih Java with Maven, terus Java application, ini langsung next aja. Lalu kita bisa pilih nama projectnya apa. Kalau misalnya di sini saya pilih data kampus 1, data kampus 2, dan data kampus 3, di sini kita bisa ubah sendiri misalnya apa, terus langsung finish. Lalu terbentuklah seperti ini. Ini ada data kampus 1, di sini kita buka filenya, ada di sebelah sini source page. Di sini ada company pertemuan 1, ada pertemuan 1 Java, atau pertemuan yang data kampus. Ini kita buka, lalu adanya di sini. Ini diabaikan aja. Gitu. Nah, ini kalau misalnya udah terbentuk kayak tadi, kita udah pakai Java Maven, terus kita juga udah next, udah pilih nama projectnya, kita langsung new aja. Kita mau bikin yang Java class apa? Misalkan ini kan kita mau bikin Java class scanner, ya berarti kita pilih Java class, terus di sini terbentuk yang namanya Java class data kampus. Data kampus 1 Java. Nah, scanner itu apa sih pengertiannya? Scanner itu untuk mengambil inputan data dari keyboard. Jadi di sini ada public class data kampus. Oh iya, Java. Scanner ini harus diimport terlebih dahulu dari java.untils.scanner. Kayak itu di bench case-nya pertemuan di sini. Terus
Ini nama pertemuannya, package-nya, terus harus diimpor melalui java.utility scanner. Terus public class-nya ada data kampus 1, kita namainnya tadi data kampus 1. Lalu kita pakai public static void main string. Untuk mendeklarasikan variabel kita pakai string. Di sini ada nama, ada kampus dan join. Terus name-nya kita pakai integer aja karena kita mau pakai berupa angka gitu. Ini scanner keyboard. Jadi si scanner ini kan tadi untuk mengambil inputan data melalui keyboard gitu ya. Nah, di sini ada tampilan output ke user. Jadi di sini kita mendeklarasikan dulu, bukan, di sini kita udah tampilin input data, tampilan input data, udah mencetak tampilan input data gitu ya. Masukkan nama kampus, terus menggunakan scanner dan menyimpan apa yang telah diketik di variabel nama seperti itu. Lalu di sini ada kampus, keyboard.next, terus tampilan output lagi. Ini sebenarnya ada banyak sih. Kalau kita mau pilih di sini ada, di sini pokoknya ada banyak. Terus di sini kita udah mengisi fieldnya. Jadi mengisi fieldnya, jadi kita nanti bisa isi namanya siapa, NIM-nya berapa, dan tanggal masuk kampusnya per kapan gitu. Untuk line selanjutnya di sini untuk menampilkan data, menampilkan apa yang sudah telah kita input di atas ini. Seperti itu. Nanti yang tampil data yang akan ditampilkan kampus, nama, NIM, dan join kampus. Coba kalau kita running dulu sebentar. Kita running data kampus 1. Outputnya ada di sini, kita bisa tarik. Kita masukin dulu nih inputan datanya tadi. Mercu Buana misalnya ya. Mercu Buana namanya name-nya tanggalnya 12 April. Oke, ketika kita enter, data yang akan ditampilkan seperti ini. Kampusnya apa, namanya siapa, NIM-nya berapa, join kampusnya kapan. Seperti itu. Build sukses berarti artinya programnya sukses. Lalu untuk selanjutnya kita menggunakan data kampus 2 untuk kelas buffer reader. Nah, buffer reader ini perbedaannya pasti sama si scanner. Kalau buffer reader itu harus ada IO exception-nya ini. Jadi kalau misalnya ada yang error, dia akan ditampung di IO exception ini. Seperti itu. Dan dia juga harus diimport melalui buffer reader, IO exception, dan input stream reader. Di sini public class-nya data kampus 2, terus page-nya di my company data kampus. Di sini my company data kampus, terus di sini ada data kampus 2, terus public static void-nya main string. Nah, exception-nya kita masukkan sebelah sini. Untuk variabelnya sendiri kita memakai string semua aja, nama, kampus, join, dan name. Jadi biar nggak repot gitu ya. Kalau di integer itu kan untuk angka terbatas, tapi kalau di string bisa angka dan karakter. Lalu di sini sama seperti sebelumnya yang tadi di scanner. Ini untuk menginput hasil, untuk menginput, memasukkan field, memasukkan inputan dalam fieldnya gitu. Lalu di sini untuk menampilkan data. Ketika kita running,
sama munculnya seperti output yang sebelumnya di scanner tadi, cuma beda ininya aja. Nah, kita misalkan masukin Oke, data yang ditampilkan sebagai berikut, build sukses. Lalu untuk yang terakhir ini ada data kampus 3. Data kampus 3 ini ada di source page, page company data kampus, data kampus. Nah, ini sebelah sini. Nah, oke, page-nya my company data kampus di sebelah sini. Terus public class-nya data kampus 3. Untuk konsol sendiri, kita import terlebih dahulu melalui java.io.console. Lalu perbedaannya apa dengan data kampus 2 dan data kampus 1 untuk yang buffer reader dan scanner. Nah, kalau yang konsol ini lebih istimewa dan lebih spesial karena dia nggak bisa running secara otomatis atau running secara langsung di Java. Jadi dia harus didampingi dengan si CMD gitu. Ini coba kita keluarin dulu CMD-nya gitu. Jadi masih sama, ini kita masih masukin dulu variabelnya my campus, my name, join campus, dan nim. Konsol inputnya juga masukin sistem konsol pakai sistem konsol. Lalu untuk bagian ini untuk masukin datanya, ini sama seperti yang sebelumnya juga untuk menampilkan data seperti itu. Nah, perbedaannya kalau dari konsol sendiri kita harus pakai CMD kan tadi ya. Kita buka dulu melalui file, documents, terus NetBeans project, pertemuan 1, data kampus 3 yang kita mau buka ya ke target. Terus data kampus 3 kita buka melalui open common prop here. Nah, ini kita langsung masukin aja yang di sini. Oh ya, jangan lupa juga ini kita harus build dulu datanya, karena kalau nggak di build nanti nggak akan mau jalan juga di CMD seperti itu. Ini karena udah saya catat di notepad, jadi kita bisa copy paste aja dari sini untuk dipindahin ke CMD nya sendiri. Ketika kita enter di sini baru kita bisa masukkan datanya kayak gitu. Data yang ditampilkan sebagai berikut. Sebenarnya hampir sama semua outputnya ya, cuma beda jenis programnya aja. Seperti itu sih kurang lebihnya. Mohon maaf, mungkin sampai di sini aja. Sekian, terima kasih.